Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Aulia Marsyanti. Hari ini kita akan membahas materi mengenai Syu'abul Iman. Terdapat 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi iman, yang kedua adalah macam-macam dari Syu'abul Iman, yang ketiga tanda-tanda dari orang beriman, dan akhir yaitu hikmah dan manfaat dari Syu'abul Iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana, yu'minu, dan imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa yang berarti kepercayaan. Sedangkan menurut istilah, iman diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, dan diyakini dengan hati. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Dalam hal ini, manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih berada di alam ruh, sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Yang berarti, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, selanjutnya, pilar iman terdiri dari 6 perkara yang disebut rukun iman, yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya, sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. Keenam pilar tersebut diantaranya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya, meyakini akan datangnya hari akhir, dan mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalil naklinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya syu'batun minal iman. Yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu adalah salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Materi selanjutnya kita akan membahas macam-macam syu'abul iman. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan 3 pengelompokan. Yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Cabang ini memiliki 30 macam, diantaranya iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setelah kematian, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan, lalu iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Selanjutnya yaitu mencintai Allah, mencintai dan membenci karena Allah, mencintai Rasulullah SAW dan yang memuliakannya, ikhlas, tidak ria dan menjauhi sifat munafik, bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
selalu mengharapkan rahmat Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah, mensyukuri nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawadu dan menghormati yang lebih tua, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri, tidak dengki dan iri hati, memiliki rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak suuzon dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun, dan menanggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. Kemudian cabang iman yang kedua yaitu cabang iman yang berkaitan dengan lisan, yang mana hanya memiliki 7 macam. Di antaranya, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk istighfar dan menghindari bacaan yang sia-sia. Lalu cabang iman yang terakhir yaitu cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan, yang mana memiliki 40 macam. Di antaranya, bersuci atau toharoh termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqadha sholat. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. Juga menjalankan puasa wajib dan sunnah, melaksanakan haji bagi yang mampu, bertikaf di dalam masjid termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu, menyempurnakan dan menunaikan nazar, menyempurnakan dan menunaikan sumpah, menyempurnakan dan menunaikan kafarat, menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat, melaksanakan kurban, mengurus perawatan jenazah, menunaikan dan membayar hutang, meluruskan muamalah dan menghindari riba. Selanjutnya, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran, menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya, berbakti dan menunaikan hak orang tua, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik, menjalin silaturahmi, taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama, menegakkan pemerintahan yang adil, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, menaati hakim atau pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat, lalu memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama, menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan hukum Islam, berjihad mempertahankan wilayah perbatasan, menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang, memberi dan membayar hutang, memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya, lalu mencari harta dengan cara yang halal, menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir, memberi dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain, menghindari permainan dan senda gurau, lalu yang terakhir yaitu menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Setelah cabang keimanan tadi, materi berikutnya adalah mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda orang beriman. Terdapat 7 tanda-tanda orang beriman, di antaranya yang pertama yaitu jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua yaitu senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Yang keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Dan yang terakhir yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Di pembahasan terakhir, kita akan membahas mengenai hikmah dan manfaat dari syu'abul iman. Hikmah atau manfaat dari syu'abul iman yang pertama yaitu menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan pertolongan, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menimpakan bencana, maka tidak ada kekuatan apapun yang sanggup menahannya. Iman mampu menghilangkan perilaku syirik, percaya terhadap kesaktian benda-benda keramat, tahayul, khurafat, dan sebagainya.
Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Dalam kehidupan saat ini, banyak manusia yang takut menyampaikan kebenaran karena takut menghadapi risiko termasuk risiko kematian. Dalam hal ini, orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga berani mengatakan kebenaran meskipun terasa pahit, bahkan berisiko menghadapi kematian sekalipun. Yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari ujian dan musibah dalam kehidupan. Dalam hal ini, akan nampak sekali perbedaan menghadapi musibah dan ujian bagi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang beriman akan cenderung bersikap tenang dan tentram dalam menghadapi masalah. Kedekatan dan tawakalnya kepada Allah akan menumbuhkan sikap penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sabar dalam kondisi seberat apapun. Keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kehidupan yang baik bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang senantiasa hanya berisi hal-hal yang baik. Iman akan menuntun seseorang untuk menyeleksi perbuatan baik yang patut dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari. Iman juga dapat menumbuhkan sikap ikhlas. Keyakinan terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala akan mempengaruhi seseorang untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Iman akan menuntun seseorang untuk senantiasa hanya berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu, iman dapat mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya karena selalu berjalan di arah yang benar. Orang beriman selalu mengikuti petunjuk dan larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, iman juga dapat mencegah penyakit jasmani dan rohani. Kristalisasi dari iman adalah akhlak seorang mukmin. Oleh karena itu, akhlak, tingkah laku, dan perbuatan seorang mukmin akan senantiasa dikendalikan oleh iman. Orang yang beriman memiliki sistem keamanan diri manakala ia dihadapkan pada godaan maksiat, godaan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, kesulitan mengendalikan emosi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan sistem keamanan dan pengendalian diri yang baik itulah akan mencegah datangnya penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani bagi seorang mukmin. Alhamdulillah, cukup sudah pembahasan materi mengenai Syu'abul Iman. Semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.